Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi bisnis. Pertama, perkenalkan, nama saya Winaya Febriani dari kelas 10 BDP 1. Di sini ada pengertian pasar. Saya akan memaparkan pengertian pasar. Pengertian pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu. Sedangkan menurut kajian ilmu ekonomi, pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan, pembeli, dan penawaran penjual dari suatu barang atau jasa tertentu. Berikutnya ada fungsi pasar. Fungsi pasar yang pertama adalah fungsi distribusi. Sebagai sarana distribusi, pasar berfungsi untuk mempelancarkan proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Berikutnya ada sarana promosi. Pasar juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat bagi produsen untuk memasarkan hasil produksi mereka kepada calon konsumen atau pembeli. Terus berikutnya ada sarana pembentukan harga. Harga pasar akan menetapkan harga suatu barang atau jasa tertentu sesuai dengan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar yang telah disepakati oleh produsen dan konsumen. Berikutnya ada jenis-jenis pasar. Pertama, menurut luas kegiatannya. Yang pertama ada pasar setempat. Pasar yang penjual dan pembelinya adalah penduduk setempat itu sendiri. Yang kedua, pasar daerah. Pasar yang memperjualbelikan barang-barang yang diperlukan oleh penduduk setempat. Berikutnya, pasar nasional. Pasar yang melakukan transaksi jual beli yang sudah mencakup satu negara. Berikutnya, pasar internasional. Pasar yang memperjualbelikan barang-barang internasional dan mencakup antar negara. Berikutnya ada pasar menurut waktu. Ada 4. Yang pertama pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Berikutnya ada pasar menurut fisiknya. Dibagi menjadi 2, ada pasar konkret dan pasar abstrak. Yang pertama pasar konkret. Pasar konkret adalah pasar yang nyata. Pasar yang dimana penjual dan pembelinya bertemu secara langsung dan barangnya pun sudah tersedia di tempat tersebut. Contohnya pasar sayur, pasar tradisional, dan lain-lain. Terus berikutnya ada pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar yang tidak nyata. Pasar di mana terjadi transaksi jual beli tidak secara langsung, yaitu melainkan dengan menggunakan handphone atau internet, contohnya online shop. Berikutnya jenis-jenis pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Sebentar. Yang pertama ada pasar barang konsumsi, yang kedua ada pasar sumber daya produksi. Yang pertama pasar barang konsumsi. Pasar yang menjual barang-barang konsumsi menjadi kebutuhan manusia. Yang kedua pasar sumber daya produksi. Pasar yang memperjualbelikan sesuatu yang menjadi faktor produksi seperti mesin-mesin, tenaga kerja, tenaga ahli, dan lain-lainnya. Berikutnya ada jenis-jenis pasar menurut sifat pembentukan harga. Di sini ada 6. Yang pertama, pasar persaingan. Pasar persaingan adalah pasar pembentukan harga berdasarkan persaingan antara permintaan dan penawaran. Yang kedua ada pasar monopoli, pasar yang menjual suatu barang hanya satu orang. Yang kedua pasar oligopoli, pasar yang di dalamnya terdapat beberapa penjual yang dipimpin oleh salah satu dari beberapa penjual tadi yang mengendalikan harga barang. Terus ada pasar duopoli, pasar yang terdiri dari 2 orang yang mengendalikan penawaran suatu barang dan juga mengendalikan harga barang. Terus yang kelima ada pasar monosponi, pasar yang pembentukan harganya dari barang diatur oleh satu orang maupun sekelompok orang. Berikutnya ada pasar duosponi. Pasar duosponi adalah pasar pembentukan harga dari setiap barangnya ditentukan oleh 2 orang atau 2 kelompok pembeli. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.